Shalom, video ini berisi tentang pembahasan ESPS Matematika kelas 5 halaman 6 sampai dengan 7. Silahkan buku ESPS Matematikanya disiapkan sambil menyimak video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Bagian B, pengurangan pecahan. Yang pertama, kita belajar tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, caranya sama seperti penjumlahan di video sebelumnya. Yang pertama, apabila penyebutnya sama, maka dikurangkan langsung pembilangnya. Anak-anak bisa melihat di buku ESPS halaman 6. Contohnya seperti ini ya. Contoh 9/15 dikurangi 2/15. Nah, penyebutnya ini sudah sama-sama 15. Berarti langsung saja kita kurangkan. 9 dikurangi 2 itu sama dengan 7. Penyebutnya 15. Nah, ini pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Selanjutnya, apabila penyebutnya berbeda, maka penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Sama seperti yang kemarin ya, cari KPK-nya. Contohnya, lihat di buku ESPS Matematikanya. 5/6 dikurangi 2/4. Sama seperti kemarin, cari KPK dari penyebut 4 dan 6. Nah, bisa dengan menggunakan kelipatan supaya lebih gampang ya. Kelipatan dari 6 dan 4. Sama-sama kita kali 1 dulu. 6 dikali 1, 6. 4 dikali 1, 4. 6 dikali 2, 12. 4 dikali 2, 8. 6 dikali 3, 18. 4 dikali 3, 12. Nah, kalau sudah ada angka yang sama, berarti kita gunakan angka 12 ini. Jadi penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Berarti ini dikali 2, ini dikali 2. 5 dikali 2, 10. Dikurangi 12 dibagi 4 hasilnya 3. Berarti ini 4 dikali 3, ini juga dikali 3. 2 dikali 3 itu 6. Sehingga 10 dikurangi 6 hasilnya 4/12. Nah, pecahan biasa ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1. 12 dibagi 4 itu 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3. Nah, ini pengurangan pecahan biasa. Bagaimana kalau dia pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda? Contohnya seperti ini ya. 3/4/5 dikurangi 2 1/2. Nah, cara yang pertama dengan merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan catatan apabila angkanya kecil bisa kita rubah menjadi pecahan biasa, tapi kalau besar sebaiknya kita pakai cara yang kedua nanti. Nah, cara yang pertama kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 5 itu hasilnya 5. 15. 15 ditambah 4 itu 19/5. Dikurangi 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1 itu 5. 5/2. Nah, kita cari KPK-nya dengan menggunakan kelipatan tadi. 5 dikali 1, 5.
2 dikali 1, 2. 5 dikali 2, 10. 2 dikali 2 4. Kemudian 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 5, 10. Nah, ini ya. Jadi, penyebutnya kita masukkan 10. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. 5 dikali 2, kemudian 19 dikali 2. Berapa jumlahnya 19 dikali 2? 38. Dikurangi 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Berarti 5 di sini juga dikali 5, 25. Sekarang kita kurangkan. 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Kemudian 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Penyebutnya tetap 10. Nah, karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka harus kita rubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 10. 10 dikali berapa hasilnya 13 atau di bawah 13? Dikali 1. 1 dikali 10, 10. Kita kurangkan ya. 3 dikurangi 0, 3. 1 dikurangi 1, 0. Tidak usah ditulis. Jadi pecahan campurannya adalah hasil pembagiannya 1. Kemudian sisanya menjadi pembilang. Dan penyebutnya tetap 10. Pecahan campurannya 1, 3/10. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua dengan menyatukan, kemarin sudah kita pelajari ya, 3 4/5, 2 1/2. Nah, angka 3 dan angka 2 ini adalah bilangan bulat. Itu bisa kita satukan atau dikurangkan dengan sendirinya. Kemudian 4/5 dan 1/2 itu pecahan biasa. Nah, kita pisahkan cara yang kedua ya. 3 4/5 dikurangi 2 1/2. Nah, bilangan bulatnya karena lebih besar bilangan bulat yang di depan ini, jadi bisa kita kurangkan. 3 dikurangi bilangan bulat ini, 2. Ditambah nanti hasilnya ya, 4/5 dikurangi 1/2. Sekarang kita kurangkan. 3 dikurangi 2 itu hasilnya 1 ditambah. Nah, karena ini tadi sudah ketemu KPK-nya 10, langsung saja per 10. 10 dibagi 5 itu 2, berarti 4 dikali 2, 8. Kemudian 10 dibagi 2 itu 5, berarti kalau 2 dikali 5, 1 dikali 5, kurangi 5. Sekarang kita turunkan, satunya taruh di sini, 8 dikurang 5, 3. Kemudian penyebutnya tetap 10. Nah, hasilnya sama ya. Apabila bilangan bulatnya besar, kemudian pembilangnya besar, maka kita gunakan cara yang kedua. Tapi kalau cara yang pertama ini apabila pecahan campurannya bilangannya kecil. B. Pengurangan pecahan desimal. Caranya bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Kita langsung saja ke contoh cara pengerjaan pengurangan pecahan desimal. 0,75 dikurangi 0,52. Nah, sama seperti kemarin dengan cara bersusun pendek dan tanda komanya kita luruskan. 0,75 kemudian 0,52. Nah, sudah lurus ya tanda komanya ini. Sekarang kita kurangkan.
5 dikurangi 2 itu 3. 7 dikurangi 5 itu 2. Nah, ini tetap 0 ya. Jadi hasil pengurangannya adalah 0,23. 3. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Caranya, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Kita ke contoh. Contohnya 0,75 dikurangi 50%. Nah, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk persen dulu atau ke dalam bentuk desimal. Nah, tinggal memilih saja ya. Sekarang kita ke cara yang pertama. Cara yang pertama kita akan merubah ke bentuk persen. Kalau ke bentuk persen berarti 0,75 yang harus kita rubah. 0,75 itu sama dengan 75 per 100. Karena di belakang angka koma, di belakang koma ini ada 2 angka, berarti per 100. Karena dia sudah per 100, berarti langsung saja 75%. Jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan, kita tuliskan 0,75 tadi itu 75% dikurangi 50%. 5 dikurangi 0 itu 5. 7 dikurangi 5 itu 2. Jadi sisanya 25%. Ini cara yang pertama. Sekarang kita ke cara yang kedua. Berarti kalau cara yang kedua, rubah ke dalam bentuk desimal, pecahan desimal, berarti bentuk persennya yang kita rubah. 50% itu sama dengan 50 per 100. Nah, kalau dalam bentuk pecahan desimal, kalau sudah per 100, ini kan nolnya ada 2. 1, 2, berarti di belakang koma ada 2 angka, 0,50. Karena ini sudah 50, jadi 0,50. Karena di belakang angka 5 ini angka 0, berarti tidak usah kita tulis 0,5. Ini ya. Apabila nolnya di sini, maka wajib ditulis. Tapi kalau di belakang dan tidak ada angka lagi, hilangkan saja. Jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan 0,75 dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah kita gunakan pengurangan susun ke bawah. 0,75 dikurangi 0,5. Nah, 5-nya turun karena tidak ada angka di bawah yang menguranginya. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 0-nya turun. Jadi sisanya 0,25. Nah, sekian saja anak-anak pembahasan kita hari ini tentang pengurangan pecahan. Shalom.